Oke, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai alur proses produksi multimedia ya, sesuai yang Ibu katakan di minggu lalu. Jadi gimana nih, kalian udah cari tahu kan mengenai alur proses produksi multimedia? Coba yang udah cari tahu siapa nih? Minggu lalu juga Ibu udah suruh kan kalian untuk cari materi mengenai alur proses produksi multimedia. Nah, tujuannya itu agar kalian itu hari ini setidaknya memiliki gambaran gitu ya mengenai apa yang akan kita bahas gitu pada pertemuan kali ini. Ayo, siapa yang mau pertama menyampaikan? Aku, Bu, mau coba jawab yang pertama, Bu. Wah, semangat banget nih Reja. Boleh, ayo sampaikan. Alur proses produksi multimedia itu gimana? Nah, itu ada 3 tahapan, Bu ya. Yang pertama itu ada praproduksi, terus yang kedua itu ada produksi, dan yang ketiga itu ada post produksi. Betul nggak, Bu? Wih, mantep Reja. Betul ya anak-anak apa yang telah Reja sebutkan. Jadi alur proses produksi multimedia itu ada 3. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada post produksi gitu ya. Kemudian dari yang lainnya nih gimana? Siapa yang mau menjelaskan tentang pengertian dari 3 tahapan tersebut gitu? Atau boleh deh satu orang menyebutkan satu tahapan gitu, menjelaskan satu tahapan. Ayo siapa yang mau pertama? Bu. Oke, boleh Asri, silahkan. Ya, kemarin itu aku cari tahu tentang tahapan praproduksi. Hasil yang aku rangkum, praproduksi itu merupakan salah satu tahapan alur proses produksi film kan, Bu. Nah, jadi di tahapan praproduksi ini akan dilakukan beberapa persiapan. Salah satu contohnya pembuatan naskah skenario, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada tambahan? Oke, mantap ya. Murid Ibu semuanya pintar-pintar. Betul sekali jawaban dari Asri. Nah, yang lainnya gimana nih? Tadi Asri udah nanya nih, ada yang mau ditambahkan nggak dari kalian? Ibu, aku mau sedikit nambahin, Bu. Boleh, silahkan Nopal. Oke, kalau yang aku cari tentang praproduksi itu selain membuat naskah, di tahapan praproduksi juga kita harus membuat storyboard dari naskah yang telah dibuat gitu, Bu. Kemudian mencari lokasi syuting, terus menyusun anggaran biaya, kemudian mengurus perizinan dan juga membuat jadwal syuting agar saat produksi nanti berlangsung bisa terlaksana dengan teratur gitu. Oke, betul ya Noval. Banyak banget ya contohnya yang udah disebutkan. Bagus, berarti kalian benar-benar mencari tahu ya. Selain yang sudah menjelaskan tadi, ada lagi nggak yang mau menyampaikan hasil yang sudah kalian cari? Oh, Ibu. Oke, boleh Ibnu terakhir ya. Setelah itu setelah Ibnu jelaskan, Ibu akan menjelaskan lebih detailnya gitu. Ya, Bu. Baik. Tadi kan sudah disebutkan ya, Bu, sama teman-teman mengenai tahapan praproduksi. Nah, aku mau menjelaskan sedikit tentang tahapan produksi, Bu. Jadi yang aku dapat itu, tahapan produksi adalah tahapan inti dalam pembuatan film. Terus tahapan produksi juga merupakan tahapan yang mengimplementasikan dari tahapan perencanaan atau tahapan praproduksi, Bu. Oke, mantap Ibnu. Ibu senang deh kalau kalian aktif gini. Tadi jawaban-jawaban dari kalian juga Ibu rasa udah bagus ya. Dan sekarang kalian pasti udah memiliki gambaran gitu tentang materi yang akan Ibu bahas hari ini. Dan yang sudah berani menjelaskan, Ibu kasih nilai plus ya semuanya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Itu bentuk apresiasi dari Ibu ya. Bukan maksud Ibu ingin membeda-bedakan, tapi itu apresiasi. Nah, untuk yang lainnya masih ada kesempatan nih, jadi kalian bisa memanfaatkan kesempatan tersebut. Oke, Ibu akan menjelaskan ya, karena kalian kelihatannya udah semangat juga.
Jadi seharusnya kalian udah siap untuk menerima materi hari ini. Semoga tetap fokus untuk mendengarkan materi hari ini ya. Oke, Ibu share screen dulu. Oke, Bu. Siap, Ibu. Udah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke pembahasan alur produksi multimedia ya. Nah, alur ini tadi sudah disebutkan ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan praproduksi. Yang kedua, tahapan produksi. Dan yang ketiga, ada tahapan praproduksi. Nah, 3 tahapan ini juga tadi udah dibahas ya sekilas sama teman-teman kalian. Kita bahasnya satu persatu biar kalian paham, tapi di pertemuan kali ini Ibu akan membahas satu tahapan dulu ya, yaitu tahapan praproduksi. Biar kaliannya nggak bingung dan nggak pusing gitu ya. Karena lumayan banyak juga nih pembahasannya. Oke. Tahapan yang pertama yaitu tahapan praproduksi. Nah, tahapan praproduksi diskusi secara umum tahapan persiapan ini bentar, salah. Oke, yang pertama itu tahapan praproduksi ya. Oke, yang pertama itu tahapan praproduksi ya. Tahapan praproduksi ini adalah tahapan perencanaan yang isinya adalah sebuah kegiatan diskusi. Bentar. Ulang. Oke, yang pertama itu ada tahapan praproduksi ya. Nah, tahapan praproduksi ini merupakan tahap perencanaan, isinya adalah sebuah kegiatan diskusi. Nah, secara umum tahap persiapan sebelum memulai proses produksi gitu. Dalam tahapan ini ada beberapa yang harus kita buat gitu ya. Yang pertama, itu menentukan ide atau pokok cerita. Nah, ide ini merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan dalam tahapan produksi gitu ya. Ide dapat dari mana sih? Nah, ide ini dapat diperoleh dari mana saja, bisa dari imajinasi, dari hobi, dari pengalaman, dari buku, film, ataupun lingkungan sekitar kalian gitu ya. Kemudian yang kedua itu membuat naskah. Naskah adalah bentuk tertulis dari gagasan atau ide yang menyangkut penggabungan antara suatu suara dan gambar sebagai pedoman dalam pembuatan film, sinetron, atau program televisi. Yang ketiga, itu harus menentukan atau membentuk tim produksi. Nah, dalam skala produksi produk multimedia yang besar, seperti pembuatan film atau video klip, kita pastinya membutuhkan sebuah tim produksi. Biasanya, tim ini atau kru produksi ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada tim produksi kreatif, yang kedua ada tim produksi teknis. Yang keempat, yaitu mencari pemeran atau lokasi. Nah, dalam mencari pemeran biasanya melalui proses casting ya, anak-anak. Yang selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima ini membuat storyboard atau panduan berbentuk gambar agar lebih memahami isi dari skenario tersebut. Yang keenam, membuat jadwal syuting atau jadwal produksi. Yang ketujuh, yaitu menentukan dan membuat list peralatan apa saja yang akan dibutuhkan pada saat proses produksi. Oke, yang kedelapan itu yang terakhir,
yaitu membuat budgeting atau membuat rancangan anggaran biaya. Nah, selanjutnya Ibu juga mau kasih lihatnya beberapa contoh. Nah, ini dapat dilihatnya di PowerPoint, ini contoh storyboard. Nah, nanti kalian juga akan belajar. Kemudian ada contoh dari jadwal syuting. Kemudian ada contoh dari peralatan produksi. Nah, untuk peralatan produksi ini, memang dicontohnya sedikit, tapi untuk nanti pada saat produksi, itu sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan seperti apa yang akan kalian buat itu, film seperti apa gitu. Kemudian mencari pemain. Nah, ini juga dalam mencari pemain atau pemeran, kita harus melihat dari sisi fisiologisnya, kemudian sisi psikologisnya, dan sisi sosiologisnya. Nah, ini alur yang tadi Ibu jelaskan ya. Ibu juga sebetulnya punya contoh video. Tadi Ibu share screen ya. Udah muncul belum anak-anak? Belum di saya, Bu. Nah, ada, Bu. Baru ada. Ada. Oke, tolong disimak ya videonya karena akan ada kaitannya dengan tugas kalian. Ada suaranya nggak? Tidak terdengar di saya, Bu. Oke, sebentar ya. Adalah Sekarang udah ada ya? harus tahu Udah ada, Bu. formatnya dulu. Jadi hari ini kita akan belajar format skenario film. Nah, skenario film ini gua pakai tembakan Sasha. Kalau misalnya kalian ada yang malam minggu Miko, hari penembakan Sasha. Nanti akan kelihatan, gue pikir akan membuat ceritanya lebih baik. Jadi kita hari ini belajar formatnya aja ya. Jadi di skenario film tuh bentuknya tuh kayak gimana. Karena banyak banget orang yang mungkin di scriptd.com juga langsung ketemu. Oke ya. Dari sebuah serial tulisan draft 3 di halaman depannya, di halaman judul. Apa ini draft 3? Draft 3 ini berarti skenario ini sudah 3 kali ditulis ulang atau sudah 3 kali diperbaiki. Biasanya gue kalau syuting, terutama malam minggu Miko ya, itu antara 3 sampai 4 draft. Kadang-kadang cuma 2. Kalau skenario film layar lebar, kayak Kuala Kumal gitu misalnya, bisa 6 draft, bisa 7 draft. Single itu sekitar segitu. Gue, siapa nama? X1, X2, X3. Banyak kali ada perubahan. Kita masuk ke halaman pertama. Nah, kalau gue biasanya, gue nulis pembabakannya. Ini X1, artinya babak pertama. Gue biasanya membagi skenario gue jadi 3. X1, X2, X3. Banyak penulis skenario lain yang tidak melakukan ini. Oke, anak-anak, karena durasinya cukup lama, mungkin Ibu akan share link aja ya, nanti kalian bisa lihat di rumah masing-masing. Oke, sebentar. Ibu kasih linknya di chat ya, tolong dicek. Nah, nanti linknya bisa kalian buka ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, sebelum mengerjakan tugas, kalian kan harus menonton videonya dulu. Nah, untuk tugasnya sendiri, itu Ibu akan memberikan tugas individu, yaitu kalian harus membuat naskah film. Untuk temanya, tema filmnya Ibu bebaskan ya, sesuai imajinasi kalian. Dan untuk durasinya Ibu bebaskan juga. Untuk pengumpulan dan deskripsi detail tugasnya akan Ibu upload di Classroom ya, setelah kelas selesai.
Nah, sebelum mengakhiri, seperti biasa, Ibu ingin tahu evaluasi dari kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, gimana? Apakah ada evaluasi dari kalian? Karena evaluasi ini akan menjadi patokan Ibu ke depannya untuk mengajar gitu ya, agar Ibu bisa memperbaiki. Gimana? Ada masukan? Izin berpendapat, Bu. Iya, silahkan Reza. Kalau aku sendiri gitu udah nyaman ya, cukup nyaman dengan pembelajaran seperti ini karena Ibu menjelaskan juga tadi disertai dengan contoh-contohnya sehingga cepat untuk dipahami begitu. Mungkin sedikit masukannya agar diperbanyak lagi gitu Bu si contoh-contohnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Reza atas masukannya ya. Yang lainnya gimana? Ada masukan? Aku setuju sama Reza, Bu. Ada lagi masukan yang lain? Oke, mungkin udah cukup ya